Halo Sobat Cek Fakta. Kali ini kita bakal kupas tuntas fakta di balik debut gemilang sekaligus penuh tantangan dari bek muda Timnas U17 Indonesia, Izhar Jacob Tanjung. Pemain kelahiran Australia ini baru saja menjalani laga pertamanya di ajang Piala Kemerdekaan 2025 dan langsung mencatatkan satu assist manis. Tapi, ternyata, di balik senyum debutnya, ada cerita kerja keras, adaptasi cepat, dan mimpi besar menuju Piala Dunia U17 bahkan Timnas Senior. Jadi, jangan kemana-mana, kita akan bedah perjalanan, tantangan, hingga peluang Izhar dalam menorehkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Sumbang assist di laga debut, bek Timnas U17 Indonesia asal tim Australia masih belum puas pertandingan dalam ajang bertajuk Piala Kemerdekaan 2025. Selasa 12/8 berakhir dengan skor imbang 2-2. Garuda Asia sebenarnya hampir menang karena unggul dengan skor 2-1 sebelum tim lawan menyamakan kedudukan. Satu assist sukses diberikan oleh Izhar dan sukses diselesaikan oleh Fadly Alberto pada babak kedua. Izhar Jacob Tanjung menjelaskan, bermain di depan supporter timnas memberikan sensasi tersendiri. Ini jadi pengalaman perdana dan cukup spesial karena bisa mendapatkan kesempatan debut. Dia ingin terus berkembang dan bertumbuh bersama timnas hingga mencapai senior. Bermain di depan supporter Indonesia yang sangat ramai adalah pengalaman luar biasa. Saya senang bisa melanjutkan perjalanan dan berkembang bersama tim ini, kata Izhar Jacob Tanjung dilansir Bola Sport. Dari laman Kita Garuda. Menariknya, pemain didikan Sydney FC ini tidak butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi dengan tim. Dia bisa mengikuti instruksi pelatih Nova Arianto dengan baik dan jadi sosok penting untuk Garuda Asia. Menurutnya, ini jadi proses panjang dan mereka akan segera siap sebelum Piala Dunia U17 2025 mendatang. Perasaan saya saat dipanggil Timnas Indonesia tentu luar biasa, apalagi langsung bisa debut. Tapi pekerjaan belum selesai. Saya harus terus berkembang, beradaptasi, dan tampil maksimal agar bisa membantu tim sebelum tampil di Piala Dunia, terangnya. Izhar menilai bahwa dia tidak puas dengan kesempatan debut ini. Dia ingin membantu Garuda Asia berjuang di Piala Dunia U17 2025 mendatang. Selanjutnya, tentu dia akan mengincar peluang untuk bisa promosi ke timnas senior. Meski tidak mudah, hal ini akan diperjuangkan dengan tampil konsisten dan mencari ilmu di Australia. Debut kemarin baru permulaan. Harapannya, saya bisa terus bermain bersama tim di Piala Dunia, lalu ke timnas senior di masa depan serta bermain di kompetisi bergengsi di Eropa. Tutupnya. Laga Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar pada Selasa 12/8 menjadi panggung perdana bagi Izhar Jacob Tanjung bersama Timnas U17 Indonesia. Laga ini mempertemukan Garuda Asia dengan salah satu lawan tangguh dari kawasan Asia Tenggara. Pertandingan berlangsung sengit dan berakhir imbang 2-2. Momen paling berkesan bagi penonton adalah saat Izhar, yang bermain di posisi bek kanan, menusuk dari sisi lapangan, mengirim umpan akurat ke kotak penalti, dan disambut sontekan Fadly Alberto untuk membawa Indonesia unggul 2-1. Sayangnya, keunggulan itu sirna setelah lawan mencetak gol penyeimbang di menit akhir. Bagi Izhar, meski hasilnya imbang, debut ini terasa spesial. Ia bisa memberikan kontribusi langsung, meski tetap menyimpan rasa belum puas. Nama lengkap, Izhar Jacob Tanjung. Tempat lahir, Sydney, Australia. Tahun lahir 2008, 17 tahun. Posisi bek kanan, bek sayap. Klub Akademi Sydney FC. Sejak kecil, Izhar sudah terbiasa dengan ritme latihan sepak bola modern di Australia. Bergabung dengan Akademi Sydney FC membuatnya terlatih dalam hal taktik, teknik, dan kedisiplinan. Meski tumbuh di Australia, Izhar memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Itulah yang membuatnya memenuhi syarat membela Garuda Asia. Pemanggilannya ke Timnas U17 Indonesia adalah buah dari pemantauan tim pelatih terhadap pemain diaspora yang tampil konsisten di luar negeri. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 adalah ajang persiapan penting bagi Timnas U17 sebelum menghadapi Piala Dunia U17 tahun depan. Tujuannya jelas, menguji kekompakan tim, melihat adaptasi pemain baru,
dan memberikan jam terbang internasional. Pelatih Nova Arianto menjadikan turnamen ini sebagai laboratorium taktik. Ia mencoba formasi dinamis, memadukan pemain lokal dan diaspora, termasuk Izar, untuk mencari kombinasi terbaik. Di laga debutnya, Izar menunjukkan beberapa poin positif, kecepatan dan stamina tinggi. Ia mampu naik turun sisi lapangan selama 90 menit penuh tanpa kehilangan konsentrasi. Akurasi umpan silang Isis untuk gol Fadly Alberto membuktikan kualitas crossing yang matang. Disiplin posisi meski baru pertama kali bermain dengan rekan setim di Indonesia, Izar jarang keluar posisi dan cepat membaca pergerakan lawan. Mental bertanding bermain di depan ribuan penonton yang penuh semangat tak membuatnya grogi. Namun, ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan. Koordinasi dengan bek tengah saat bertahan. Keputusan menyerang yang kadang terlalu cepat diambil. Pelatih Nova Arianto memuji adaptasi cepat Izar. Izar datang dari sistem sepak bola Australia yang berbeda, tapi dia cepat paham cara main kita. Dia pemain yang mau belajar, kata Nova. Rekan setimnya, Fadly Alberto, yang menerima assist darinya, juga memuji. Umpannya enak banget, tinggal saya sambut saja. Kalau dia terus main seperti ini, bisa jadi andalan di Piala Dunia nanti, ujarnya sambil tersenyum. Meski debutnya mencatatkan kontribusi langsung, Izar mengaku belum puas. Debut kemarin baru permulaan, pekerjaan belum selesai, saya harus terus berkembang, beradaptasi, dan tampil maksimal, ujarnya. Bagi Izar, target terdekat adalah Piala Dunia U17 ke 2025. Target jangka panjangnya, timnas senior dan kompetisi Eropa. Perjalanan dari U17 ke timnas senior bukan hal mudah. Tantangan yang harus ia hadapi, persaingan ketat dengan pemain lokal dan diaspora lainnya. Adaptasi terus-menerus terhadap sistem taktik pelatih yang berbeda. Menjaga konsistensi performa di level klub. Kasus Izar mirip dengan pemain seperti Jordi Amat, Shin Patinama, atau Ilken Baget yang juga diaspora. Bedanya, Izar memulai dari level junior dan punya waktu panjang membangun karier sebelum puncaknya. Jika ia mampu menjaga performa dan terus berkembang, peluang Izar menembus Liga Eropa terbuka lebar. Banyak klub memantau talenta muda Asia, apalagi yang memiliki paspor ganda. Fakta yang bisa kita simpulkan, Izar sukses memberi assist di debutnya. Dia cepat beradaptasi dengan timnas meski didikan luar negeri. Target jangka panjangnya realistis namun penuh tantangan. Cekotted verdict. Izar Jacob Tanjung adalah salah satu talenta masa depan yang layak dipantau menjelang Piala Dunia U17 ke 2025.